Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 TKJ 4 akan menjelaskan menu-menu pada TP-Link Simulator yang mencakup bagian Quick Setup, Network, Wireless Setting, dan Wireless Security. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Wardah Nur Abia, nomor absen 32. Nama saya Aisyah Tusania, nomor absen 2. Nama saya Dera Andifa Fadila, nomor absen 9. Nama saya Zahra Ramadhani, nomor absen 35. Oke, langsung saja kita mulai. Jika laptop kita sudah terhubung dengan access point, maka kita bisa langsung men-setting IP address. Namun karena laptop kami tidak terhubung dengan access point, maka kita langsung masuk ke www.tplink.com. Kemudian kita pilih rumah network expansion access point. Dan kita pilih TP-Link WA701ND. Kami akan menjelaskan menu-menu yang ada pada bagian TP-Link ini. Pada menu status, menampilkan informasi status perangkat wireless TP-Link, seperti IP address, mode wireless, dan beberapa informasi lainnya. Pada menu Quick Setup, kita dapat melakukan konfigurasi menggunakan wizard atau panduan secara cepat. Kita klik Next. Nah, kemudian kita bisa memilih mode operasi berdasarkan apa yang kita butuhkan. Kita akan men-setting access point, jadi kita pilih access point. Next. Nah, pada SSID dapat kita isi sesuai dengan keinginan kita. Untuk wireless security mode, kita pilih most secure karena mode ini adalah mode yang paling aman. Jika kita memilih no security, berarti jaringan kita tidak ada kata sandi atau keamanannya. Kita klik next. Pada network setting, kita pilih enable. Kemudian, pada change the login akun, jika kita memilih yes, maka kita akan mengubah settingan password untuk masuk ke menu TP-Link ini. Next. Nah. Pada network setting, kita login menggunakan username dan password default, yaitu admin dan password admin. IP address-nya juga masih default. DHCP servernya disable karena kita tidak terhubung dengan access point. Kita bisa mengeklik tombol reboot untuk menyelesaikan quick setup atau konfigurasi. Pengaturan nirkabel baru akan berlangsung setelah perangkat diboot ulang. Kita masuk ke network. Di network terdapat MAC address, yaitu alamat fisik port LAN, seperti yang terlihat dari LAN. MAC address ini nilainya tidak bisa diubah. Pada tipe terdapat IP dinamis dan IP statis. Jika kita memilih IP dinamis, maka IP address didapat dari server DHCP. Namun jika kita memilih IP statis, maka kita mendapatkan IP address dengan mengkonfigurasinya terlebih dahulu secara manual. IP address sendiri kita masukkan dalam notasi desimal bertitik, yaitu 192.168.0.25. Subnet mask yaitu
kode alamat yang menentukan ukuran jaringan, biasanya 255.255.255.0 yang digunakan sebagai subnet MAC. Gateway harus berada di subnet yang sama dengan IP address. Jika kita mengubah IP address, kita harus menggunakan IP address baru untuk masuk ke sistem. Jika kita memilih jenis IP dinamis, server DHCP di perangkat ini tidak akan memulai. Namun jika alamat IP baru yang kita tetapkan tidak ada di subnet, kumpulan alamat IP di server DHCP tidak akan berpengaruh sampai mereka dikonfigurasi ulang. Perangkat akan reboot secara otomatis setelah kita mengeklik tombol save. Klik tombol save untuk menyimpan pengaturan kita. Saat kita memilih mode dinamis, maka fungsi server DHCP akan dinonaktifkan. Dan selanjutnya kita masuk ke wireless setting. Wireless setting digunakan untuk mengatur password untuk wireless. Jarak pengoperasian atau jangkauan koneksi nirkabel bervariasi secara signifikan berdasarkan penempatan fisik access point. Untuk hasil terbaik, tempatkan access point pada yang pertama, dekat pusat area tempat stasiun nirkabel yang akan beroperasi. Yang kedua, di lokasi yang tinggi seperti rak tinggi. Yang ketiga, jauh dari potensi sumber gangguan seperti TV, microwave, dan telepon nirkabel. Yang keempat, dengan antena dalam posisi tegak. Dan yang kelima adalah jauh dari permukaan logam besar. Kegagalan mengikuti panduan ini dapat mengakibatkan penurunan kinerja yang signifikan atau ketidakmampuan untuk terhubung secara nirkabel ke access point. Access point. Mode operasi ini memungkinkan stasiun nirkabel untuk mengakses, berfungsi untuk memancarkan sinyal internet secara wireless. Pada access point ini terdapat yang pertama, wireless network name. Masukkan nilai hingga 32 karakter yang nama yang sama harus ditetapkan untuk semua perangkat nirkabel di jaringan. Dan yang kedua ada region. Pilih wilayah dari daftar function. Mode ini menentukan wilayah di mana fungsi nirkabel access point dapat digunakan. Untuk ilegal, menggunakan fungsi nirkabel dari access point di wilayah selain salah satu yang ditentukan dalam arsip ini. Jika negara atau wilayah kita tidak terdaftar, harap hubungi badan pemerintah setempat untuk mendapatkan bantuan. Dan di sini kita pilih yang US. Dan selanjutnya ada channel. Kolom ini menentukan frekuensi operasi yang akan digunakan. Tidak perlu mengganti saluran nirkabel kecuali jika Anda melihat masalah interferensi dengan titik akses terdekat lainnya. Dan selanjutnya ada mode. Menu ini menentukan mode nirkabel tempat akses point bekerja. Di sini kita memakai 11 BGN mixed. Dan selanjutnya ada channel break, bandwidth saluran nirkabel. Dan selanjutnya ada enable wireless radio. Radio nirkabel access point dapat diaktifkan atau dinonaktifkan untuk mengizinkan atau menolak akses stasiun nirkabel. Jika diaktifkan, stasiun nirkabel akan dapat mengakses access point. Jika tidak, stasiun nirkabel tidak akan dapat mengakses access point. Dan selanjutnya ada enable SSID broadcast. Jika terdapat kotak centang, aktifkan siaran SSID. Access point akan menyiarkan namanya di udara. Pastikan untuk mengeklik tombol simpan untuk menyimpan pengaturan di halaman Anda.
Sekarang kita masuk ke wireless security. Wireless security help. Kita dapat memilih salah satu dari opsi keamanan berikut. Disable security adalah fungsi keamanan nirkabel dapat diaktifkan atau dinonaktifkan. Jika dinonaktifkan, stasiun nirkabel akan dapat menghubungkan IP tanpa enkripsi. WTA atau WTA2 personal, pilih WTA berdasarkan radio server. WTA atau WTA2 enterprise, pilih WTA berdasarkan sandi yang dibagikan sebelumnya. WET, pilih 802.11 WET Security. Setiap opsi keamanan memiliki pengaturannya sendiri-sendiri. Yang pertama ada WTA atau WTA2 personal. Ada 3 versi di dalam opsi keamanan berikut. Automatic, pilih WTA personal atau WTA2 personal secara otomatis berdasarkan kemampuan dan permintaan stasiun nirkabel. WTA personal, kunci WTA yang dibagikan sebelumnya. Untuk WTA2 personal, kunci WTA2 yang dibagikan sebelumnya. Enkripsi, kita dapat memilih automatic, TKIP, atau AES. Passwordnya, kita dapat memasukkan karakter ASCII atau heksadesimal. Untuk heksadesimal, panjangnya harus antara 8 dan 64 karakter. Sedangkan untuk ASCII panjangnya harus antara 8 dan 63 karakter. Grup key update, tentukan interval grup key update dalam hitungan detik. Nilainya bisa 0 atau setidaknya 30. Masukkan 0 untuk menonaktifkan update. Yang kedua, WTA atau WTA2 enterprise. Terdapat 3 versi. Untuk automatic, pilih WTA atau WTA2 secara otomatis berdasarkan kemampuan dan permintaan stasiun nirkabel. WTA2, WTA versi 2, sedangkan WTA akses terlindungi Wi-Fi. Enkripsi, kita dapat memilih automatic, TKIP, atau AES. Radio server IP, masukkan alamat IP dari radio server. Radius port, masukkan port yang digunakan untuk radio server. Radius password, masukkan password untuk radio server. Grup key update, period yaitu tentukan interval grup key update dalam hitungan detik. Nilainya bisa 0 atau setidaknya 30. Masukkan 0 untuk menonaktifkan update. Yang ketiga adalah WET. Terdapat 3 tipe, yaitu automatic, pilih jenis autentikasi open system secara otomatis berdasarkan kemampuan dan permintaan stasiun nirkabel. Open system, pilih 802.11 open system authentication. Shared key, pilih 802.11 shared key authentication. WET key format, kita dapat memilih format ASCII atau heksadesimal. Format ASCII adalah kombinasi karakter keyboard dalam panjang yang ditentukan. Sedangkan format heksadesimal adalah kombinasi digit heksadesimal 0 sampai 9, A kecil sampai S kecil, A besar sampai S besar dalam panjang yang ditentukan. WET key setting, pilih salah satu dari 4 tombol yang akan digunakan dan masukkan informasi kunci WET yang cocok untuk jaringan kita di tombol radio kunci yang dipilih. Key type, kita dapat memilih panjang kunci WET bisa 64 bit, 128 bit, atau 152 bit. Untuk deskripsi disable, berarti entry kunci WET ini tidak valid. Jika kita tidak mengatur kunci, fungsi keamanan nirkabel masih dinonaktifkan. Walaupun kita telah memilih shared key sebagai jenis autentikasi. Pastikan untuk mengklik tombol simpan untuk menyimpan pengaturan di halaman ini. Sekian video penjelasan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jika teman-teman terbantu dengan video ini, silahkan tekan tombol like, comment, and subscribe. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.